Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Basit yang semoga dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji ayat dan juga hadis Nabi SAW, yang semoga apa yang kita pelajari ini membawa manfaat bagi kita semua di dunia, serta nantinya memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tugas manusia, ada beberapa. Kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari kemarin, tapi sebelum itu kita sedikit review supaya tidak lupa tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tugas manusia itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah, yang biasa disebut sebagai Abdullah. Yang kedua adalah menjadi Khalifatullah, sebagai pengganti atau yang nantinya menjadi pemimpin yang tugasnya nanti memakmurkan di bumi. Yang ketiga adalah tentu saja tugasnya adalah mempertanggungjawabkan atas amalan, atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Lah kemarin sebagai hamba Allah tugasnya adalah apa? Ibadahnya ada 2, mahdhah dan ghairu mahdhah. Kemudian apa? Syaratnya ibadah adalah beribadah secara ikhlas karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan syariat. Lah berikutnya adalah apa? Bagaimana manusia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika beribadah. Lah tugas sebagai manusia, sebagai khalifah adalah 1, i'marul ard, memakmurkan bumi. Kemudian yang kedua adalah ayyakumal adla, atau menegakkan keadilan di bumi. Lah kemarin kita masih membahas sampai memakmurkan bumi saja. Memakmurkan bumi. Apa saja sebagai tugasnya pemakmur bumi? Tidak lain adalah fungsinya bagaimana manusia itu menjaga keseimbangan ekologi yang ada di sekitar kita. Bukan lagi kita membahasnya cuman sekedar air itu hanya sekedar dibahas, oh hukum air mutlak. Ndak itu aja. Tapi apa? Sekarang lebih ke arahnya boleh enggak kita mandi pakai air 1 sumur. Atau air 1 nopo nih bahasane? Banyak itu kan 1 kolam disendiriin, nah gitu. Itu apa? Atau wudunya kira-kira menghabiskan berapa? Nah itu. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa kebutuhan yang namanya air juga nanti juga sangat diperlukan. Lah ini apa? Bagaimana cara pandang kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah? Bagaimana kita memakmurkan bumi, kita melihat tentang hal-hal ekologi yang perlu dijaga. Tidak hanya itu, tapi menjaga keseimbangan alam. Karena apa? Tidak mungkin segala sesuatu atau kemudian apa? Bencana yang hadir itu tanpa sebab akibat.
Pasti ada sebabnya yang muncul terlebih dahulu. Dan itu bukan hanya karena Allah menurunkan hujan misalnya tentang banjir, tapi ada sesuatu yang lain. Nah, seperti itu. Makanya apa? Ini tugasnya sebagai pemakmur bumi. Dan banyak lagi, bagaimana tentang apa? Penghijauan. Bagaimana tentang penghijauan? Itu juga penting. Kita perlu juga menjaga seperti itu. Kita perlu juga menjaga yang namanya apa? Jangan sampai hewan-hewan yang langkah itu habis. Dan hampir semuanya kita melihat apa? Di Indonesia kalau kita bilang deforestasi itu kan besar. Tapi jenengan harus tahu bahwa di Afrika itu sedang proyek penghijauan. Makanya kan kita sering ngomong, dulu pernah kita bilang bahwa apa? Oh, Arab itu sekarang jadi hijau, bener kan? Hijau. Kalau kita ngomong, oh itu tanda kiamat. Nah, leres napa mboten? Leres napa mboten? Lah kalau kita bilang apa? Ya ada hubungannya. Tapi jangan salah bahwa memang yang namanya apa? Gurun itu sedang dihijaukan oleh pemerintah di sana. Dan sebagai dampaknya kita melihat bahwa apa? Ternyata ada hasilnya. Di Indonesia, jadi dua negara dengan deforestasi paling besar itu dua, Brazil dan Indonesia. Jadi Brazil dan Indonesia. Tapi di luar negara itu, di mana di daerah-daerah Arab dan Afrika itu sedang menghijaukan. Mereka bikin malahan. Gimana caranya supaya yang namanya apa? Atmosfer di bumi ini, ozon itu jadinya apa? Jadi menutup lagi. Maka apa? Mereka bikin satu-satunya yang bisa dilakukan adalah apa? Daerahnya dihijaukan. Nah itu. Di kita malah habis, di sana malah hijau. Nah gitu kan? Kalau kita bilang, oh ternyata apa? Nubuahnya Nabi itu benar. Ya benar. Kalau kita bilang gitu, bahkan proyek itu memang ada. Tapi kalau kita bilang, oh akan kiamat, nggih mboten semerat. Ngoten nggih. Nggih mboten semerat. Sing semerat kapan kiamat kan Gusti Allah aja, hanya Allah saja. Jadi bukan kita. Seperti itu. Kemudian apa? Tugas kita yang berikutnya sebagai khalifatullah adalah apa? Menegakkan keadilan. Dalil dari sini banyak sekali. Di dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kalau kita tarik, apa sih makna adil itu? Makna adil itu adalah nopo? Kalau kemudian dibilang yang paling biasa kita dengar adalah meletak. Nah kalau kita bilang yang namanya adil itu nanti ada dimensinya. Habis ini kita bahas. Kan ada dimensinya masing-masing. Bagaimana meletakkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada diri kita, orang lain atau masyarakat luas itu harus punya prinsip keadilan. Nah, seperti itu. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya salah satu orang yang dicintai oleh Allah adalah yang menjunjung keadilan itu. Keadilan itu. Makanya seringkali kita itu dibentrokkan. Dengan apa? Sebenarnya keadilan itu takaran ukurannya itu di mana? Yang kadangkala akhirnya malah dinopong. Kalau bahasanya kita itu dislemurno, bahasanya nopo nih? Diselewengkan. Harusnya keadilan itu kalau kita bilang wazannya adalah apa? Ya agama. Bukan kemudian di luar agama. Seringkali akhirnya apa? Keadilan itu kadang-kadang dijadikan sebagai sesuatu yang
Oh kalau kamu melakukan itu ke A, ke B, ke C itu nggak adil. Padahal apa? Kembalikan lagi. Bahwa apa? Bahwa keadilan itu dilihat dari agama. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Lah hadis Nabi ahlul jannah salah satun du sultanin muqsitun. Yang diantara penghuni surga ada 3 orang, seorang penguasa yang adil. Itu ahli surga. Susah penguasa adil nih. Leres no mboten? Leres nggih. Enggak cuman di sini, di mana-mana. Kan kita enggak tahu apa yang ada di belakang itu. Kita kan tahu apa yang ada di depan saja. Tapi yang di belakang kita kan enggak tahu. Nah, prinsip keadilannya bagaimana? Itu juga kita enggak pernah tahu. Kenyataannya apa? Kenyataannya kalau kita berbicara tentang orang yang punya kuasa, seringkali kemudian mereka lebih bertindak diplomatis, lebih bertindak, kalau kita bilang ya yang punya ordal yang lebih didahulukan. Ini kan bahaya. Prinsip keadilannya apa? Susah itu. Kita bilang, semakin orang punya kekuasaan, semakin susah dia menjaga keadilan itu. Di kita saat ini nggak mungkin, nggak ada istilah yang namanya favoritism. Nopo favoritism niku? Mboten semerap nggih. Mboten semerap. Favoritism itu istilahnya kalau kita memberikan hukum kepada orang lain, kalau dia punya hubungan baik dengan kita, kira-kira kalau dia salah, berani napa mboten ngomong dia salah? Tuh kan, Masjid Al-Basit, tiba-tiba kedatangan tamu ngasih uang 2M. Diterima napa mboten? Terima. Tapi kemudian apa? Ketika pembukaan, wah peresmian, ternyata apa? Tiba-tiba kebuka bahwa orang yang ngasih dana tadi, bantuan, ternyata seorang koruptor. Loh, ya nopo saya ini. Pertanyaannya adalah dia sedang diproses hukum. Oke, belum diketok, tapi apa? Bukti sudah mengarah ke sana. Kemudian apa? Waktu pembukaan diundang kinten-kinten. Takmir Masjid Al-Basit badhe ngomong nopo? Loh, susah napa mboten? Wah, susah. Kalau kita bilang apa? Itulah ada istilahnya apa? Al-insanu abidul ihsan. Manusia itu hambanya atau budaknya orang yang ngasih kebaikan sama dia. Kalau panjenengan punya hutang budi, udah susah itu. Mau ngomong apa? Iku lho wong iku lho. Piye ya napa panjenengan? Sungkan napa mboten ngomong? Sungkan. Ini keadilannya itu loh, susah dibilang. Semakin orang punya kuasa, orang yang dekat itu akan susah untuk dibilang salah. Ini sesuatu yang nyata. Kenapa kok jadinya surga? Berat soalnya. Kenapa dapatnya surga? Berat soalnya. Ngomong tiang salah, tapi dia punya sama-sama punya kuasa loh. Susah itu. Susah sekali itu. Favoritisme itu di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana itu ada. Kalau kita ngomong, oh Ustadz, ndaklah, anggaplah panjenengan sebagai seorang guru. Oh ndaklah, favoritisme nggak ada. Nggak mungkin, saya bilang. Kenyataannya seringkali seorang guru itu apa? Taunya itu sing pinter-pinter apa sing elek-elek kan ngoten. Itu nyata kok. Nah bagaimana yang tengah-tengah yang biasa-biasa itu? Kadang malah nggak diperhatikan. Ini apa? Sesuatu yang nyata. Favoritisme masih ada dan banyak sekali. Padahal kita disuruh untuk apa? Fa'aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini hanya seperti itu. Yang kedua, mutasaddiqun muwafiqun. Yang berikutnya adalah seorang ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah. Alias apa? Ya orang baiklah, dermawan, punya harta banyak dia kasihkan di jalan Allah. Kalau kita bilang apa? Levelnya, kalau membaca hadis, baca ayat itu seringkali Allah itu ngasihkannya itu levelnya itu
berurutan. Supaya tahu sing susah yang mana dulu. Kinten-kinten wong sugih sedekah dengan pemimpin yang adil, berat yang mana? Pemimpin adil. Jelas itu. Berat itu. Ya kan? Makanya berat sekali. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi liqalli qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun du'iyal. Kemudian apa? Orang yang memiliki sifat penyayang dan lemah lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim, serta orang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. Ini sifatnya orang yang nantinya masuk surga. Siapa? Orang yang lemah lembut pada keluarganya, tapi dia menjaga diri, tidak mau sampai jatuh kepada minta-minta atau mengemis. Kan kalau sekarang ya banyak sekali lah, kan banyak sekali orang yang meninggalkan sifat iffah, menjaga dirinya hanya untuk apa? Wah, minta sana, minta sini, dan itu naudzubillah min dzalik. Apalagi di zaman sekarang. Kadang-kadang mintanya itu pakai jas, pakai proposal, ya kan? Alasannya apa? Oh saya ini, ada ini. Ternyata apa? Ternyata bodong semua. Dan banyak sekarang yang seperti itu. Itu naudzubillah min dzalik. Dimensi keadilan itu ada 4. Yang pertama adalah al-musawat atau persamaan. Ketika kita memperlakukan semua orang sama dalam hak perlindungan, tanpa membedakan status, ras atau kedudukan termasuk dalam hukum dan kesempatan. Wah, ini sudah berat ini udah. Kalau kita bilang memperlakukan semua orang dalam hak dan perlindungan tanpa bedain status. Kalau statusnya anak dengan anaknya orang, kinten-kinten sing didahulukan yang mana? Bukan. Sampun gitu kan. Al-musawat nih susah nih dibilang. Susah itu al-musawat itu. Udah susah itu. Lagi-lagi apa? Langsung masuk favoritism, masuk lagi itu. Dan siapa yang paling dekat yang akan didahulukan? Kita aja ngomong. Kalau kemudian kita ngomongnya orang Jawa dengan, mohon maaf, ada yang beda dengan kita misalnya. Apa? Oh, orang dari suku yang lain. Kadang-kadang kita itu terpecah-pecah. Sampai apa? Ngomongnya kadang-kadang padahal kumpul itu harusnya kan bareng-bareng kan gitu kan, sama-sama orang Islam, sama-sama apa, ayo dalam satu organisasi yang anggaplah seperti itu. Tapi seringnya kita lihat niku ya nopo kumpulnya kali sinten boloe dhewe, leres napa mboten lho kan. Boloi dewe, kadang ada orang yang diem aja. Kenapa? Nggak punya temen. Pengen nimbrung sampai sungkan. Pengen nimbrung sampai mboten wani. Kenapa alasannya? Ya tadi, wong kabeh wis duwe kanca, wis gak duwe dhewe kanca. Wis tak meneng ae. Akhirnya gitu. Padahal apa? Kalau kita memperlakukan semua orang, kalau baik dengan satu orang, ya baik juga sama orang lain. Punya tetangga, oh tetangga kita ngasih satu ya kasih yang satunya lagi. Jangan kemudian apa? Wis tak kei lah sing sebelah kanan, sing sebelah kiri. Oh gak usah lah. Wong senengane ngono kok. Ngoten niku. Itu, jangan seperti itu. Tapi apa? Perlakukan dengan sesuatu yang sama. Dalam secara status hukum, kesempatan juga sama. Kalau ada orang kemudian apa? Semuanya punya kesempatan. Ada kita punya kemudian apa? Lowongan pekerjaan. Harusnya apa? Semuanya punya kesempatan untuk melamar dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Jangan sampai kemudian apa? Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Hari ini kita ngelihat loh, banyak yang seperti itu. Apa? Kualifikasi dari pekerjaan itu rata-rata sekarang yang dicari adalah apa? Fresh graduate, Pak. Leres napa mboten? Lho nggih. Kalau ditanyain kok jenengan tahu lho, saya tahu dari dulu itu sebenarnya. Kenapa? Karena fresh graduate itu gampang diplokoto dan gajinya titik. Lho ngoten. Leres kan? Nah coba kalau orang yang sudah punya pengalaman, loh jelas dia punya tuntutan. Gitu loh. Itu sesuatu yang nyata.
Akhirnya apa? Yang punya kesempatan padahal dia punya apa? Punya banyak ide, udah sekarang. Seringkali kemudian apa? Ditutup. Ini bahaya ini kayak gini. Kayak gini. Ini namanya musawat. Yang berikutnya namanya at-tawazun, keseimbangan, proporsionalitas, memberikan sesuatu sesuai dengan kadar dan waktu yang tepat, bukan selalu sama secara nominal. Contohnya bagian waris laki-laki dan perempuan dianggap adil karena proporsionalitas dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Ini. Lah Ustaz, kalau bagaimana kalau saya punya anak? Punya anak 2. Yang satu SMP, satunya SD. Kalau ngasih uang saku, sami napa mboten? Mboten. Berarti adil napa mboten? Adil, kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhannya, fasenya. Kecuali kalau kemudian apa? Satunya sudah apa? Waktunya hari raya atau waktunya masuk sekolah, terus kemudian waktunya membelanjakan barang-barang, si adik diberikan, si emas nggak diberikan, padahal sama-sama butuh, itu namanya nggak adil. Gitu loh. Tapi kalau kemudian apa? Sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh kemudian dibeda-bedakan. Ada loh. Anak itu yang kemudian apa? Cerita itu ada. Yang ngomong seperti itu. Oh, saya kok nggak sama ya dengan apa? Dengan saudara saya. Diperlakukannya. Loh, ada yang seperti itu. Alasannya macam-macam. Ya kan? Alasannya macam-macam. Bukan nggak sama itu dengan proporsi yang tadi. Oh ini kok diberikan ini enggak, tapi lebih ke arah yang lain. Padahal Nabi ngomong apa? I'dilu, berbuatlah adil kalian baina abnaakum, di antara anak-anak kalian. Jangan dibedain, Mak. Jangan dibedain. Kan sing iki yang si A boleh kuliah, yang satunya enggak boleh kuliah. Alasannya apa? Laki-laki dan perempuan. Oh, boten zaman itu udah. Kalau kita bilang, dua-duanya punya apa? Punya kesempatan yang sama. Loh tapi Ustaz, tapi kan ya urusannya dengan mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Bukan hal yang seperti itu. Kalau anak kita sudah mulai kemudian pingin untuk kuliah, ya kita kudu mempersiapkan. Kalau kemudian apa? Izinnya Pak, saya mau kuliah. Kalau kita ngomong, saya nggak bisa ya nak, bapakmu lagi nggak punya biaya, maka apa? Kalau anak itu tetap nuntut mau nggak mau apa? Ya udah kita support sebisanya. Selama anak itu mau untuk berusaha, jangan sampai nggak diizini. Jangan sampai nggak diizini. Nanti apa? Nanti bisa membandingkan. Kok emasku oleh, kok saya nggak boleh. Kok adikku oleh, saya kok tidak boleh. Itu apa? Proporsi. Artinya apa? Ada keseimbangan. Terutama di dalam apa? Di dalam anak. Kemudian apa? Di dalam hal yang lain juga sama. Kepada orang lain juga sama. Kemudian apa? Wad'ul as-sai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti tadi. Memberi hak kepada pemiliknya, menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Hal ini berlaku kepada apa? Kepada semua hal. Oke, kalau ada orang, kan kadang-kadang itu namanya orang, ada orang berbuat salah. Ada orang itu yang suka diomongi secara diem-diem, ada yang mentalnya itu malah seneng nek rami-rami. Enten ngoten kan? Nah, kalau Imam Syafi'i ngomong kalau ada orang kok ngasih tahu saya di depan umum itu menghina saya, ngoten. Tapi ada orang yang kemudian apa? Gak apa-apa dikandani ae. Kenapa? Nek gak ngono lali malan. Akhirnya apa? Ada yang seperti itu. Lah kalau kita memberitahukan kepada orang yang seperti itu apa? Sesuai dengan tempatnya aja. Kita apa? Negurnya kapan? Ya kan, ngasih proporsinya bagaimana, supaya apa? Supaya orang tadi mengerti, termasuk dalam hal nasihat. Kemudian apa? Kemudian apa? Keadilan secara sosial,
menegakkan keadilan bagi kelompok lemah dan menentang penindasan. Ini juga sangat penting. Ya, kalau kemudian kita bilang apa? Tidak hanya orang-orang yang punya saja, yang punya kekuasaan saja yang boleh bahagia, tapi orang-orang yang lemah juga butuh untuk bahagia. Nah, itu perlu diperjuangkan. Nah, Islam kenapa sih kalau kita bilang, kalau dalam Muhammadiyah ada istilah spirit al-maun, bener napa mboten? Napa niku isine? Lho, mboten semerap. Bendinane ngomong al-maun, spirit al-maun, tapi ditakoni nopo mboten semerap banget. Nopo spirit al-maun itu? Luala. Kan kalau kita bilang al-maun itu tentang apa sih? Orang yang mendustakan agama. Spirit al-maun itu kebalikannya. Gimana caranya kita tidak menjadi orang yang yukadzibu biddin gitu loh. Lah caranya bagaimana? Kita baik sama anak yatim, orang lemah. Kita baik kepada orang yang fakir, saling bantu membantu. Itu apa? Itu spiritnya. Yang artinya apa? Itu kebaikan sosial. Termasuk apa? Dalam hal-hal yang sifatnya adalah apa? Menegakkan keadilan. Alhamdulillah kalau kita bilang di saat ini banyak yang bahasanya apa? Kalau kita lihat ada orang terjerat kasus tapi dia nggak salah, sekarang sudah ada, ya kan? Para lawyer yang mau untuk membantu orang-orang yang seperti itu walaupun tanpa dibayar sama sekali. Itu bagus. Dan ini penting. Karena apa? Karena seringkali yang namanya apa? Orang yang lemah itu ya bisanya cuman menerima. Padahal apa? Dia juga butuh untuk dibantu. Tidak hanya masalah apa? Masalah keadilan dalam hal hukum saja. Tapi dalam hal yang lain, termasuk kesejahteraan dari mereka. Kalau ada saudara kita yang butuh dibantu tentang kesejahteraannya, ya kita bantu. Jangan sampai mereka merasa bahwa apa, kok nggak adil ya? Kenapa sih itu kok dapat saya nggak dapat? Itu sering banyak yang seperti itu. Apa? Masalah-masalah sosial yang seperti itu. Ini dalilnya al-musawat. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kalau ada perkara yang harus kita putuskan, jauhkan favoritismenya. Dijauhkan kepentingan-kepentingan dunianya. Udah. Maka apa? Di sana yang digunakan adalah asas keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. An-Nisa ayat 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Yang artinya apa? Ketika menghukumi sesuatu, kita tidak melihat siapa yang sedang dihukum, tapi kasus apa yang sedang ditangani. Jadi kalau memang dia sanak kerabat kita salah, yuk kita harus ngomong salah. Dan lagi-lagi berat napa mboten? Berat sekali. Berat sekali yang seperti itu. At-tawazun ya ayuhan insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Quran surat Al-Infitar ayat 6 dan 7. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menyeimbangkan kejadianmu itu. Alias apa? Manusia diberikan proporsi yang sesuai. Bagaimana Allah memberikan kepada kita akal, diberikan mata, diberikan telinga, semuanya adalah modal yang proporsional, itu seimbang semua. Ditambah dengan tangan dan kaki
yang bisa membuat kita bergerak. Dimensi keadilan yang lainnya, al-wad'u asy-syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, adalah apa? Contohnya adalah dalam surat Wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin, celaka. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzi idzaqtalu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsyirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan yauma liyaumin adim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Yang artinya apa? Dalam segala hal kita tidak boleh sampai kemudian menempatkan sesuatu yang bukan terletak pada tempatnya. Waktunya sholat ngobrol, bener napa mboten? Oh jelas salah, kan ada itu orang yang, ya namanya lagi-lagi kita bilang ya, adil itu, orang yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah orang yang jahil itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya karena nggak punya ilmunya. Dan seringkali yang kita lihat itu, kenapa sih ada orang dolim? Karena nggak punya ilmu. Loh kok seperti itu? Nggih, waktunya sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba nopo? HP-nya bunyi. Lah kok didelok, Pak? Lho wonten lho ngoten niku. Didelok. Ya nopo terusan? Didelok, dipateni, dilebokno sak malih. Dilanjut. Pertanyaan ini batal napa mboten? Ya kan ngoten. Lho itu ada kasus seperti itu. Kalau kita tanyain, lho kok bisa seperti itu? Contoh lagi, waktunya sholat Jumat. Khotib sedang khutbah. Boleh nggak kita mainan HP? Boleh nggak kita nyatet? Nggak boleh, Pak. Loh, nggak boleh. Kalau dalam hadis disebutkan, yang biasa saudara kita Bilal itu ngomong, napa? Ansitu wasma'u. Ansitu itu diam mendengarkan dengan seksama. Bahkan mainan, kalau dibilang di hadis yang lain, mainan nopo nih bahasa nih, ya kan? Mainan di bawah ini karpet nopo, itu udah dianggap sebagai apa? Itu bukan ansitu itu. Loh kayak gitu loh. Terus kemudian apa? Ada di antara kita, kenapa sih ada orang yang waktunya khotib sedang khutbah dicatat, Pak? Kadang-kadang apa? Wah ini sesuatu kesalahan yang fatal loh, tapi kita pengen ilmunya. Nah sekarang sudah ada HP, sebelum masuk di rekam dulu, silent bener kan, dibuka perekaman penonton kan, tinggal di rekam, ditaruh, sudah kerekam itu nanti sampai selesai. Nah ini fungsinya apa yang namanya tadi kalau dibilang apa, elektronik, nanti ketika selesai sholat baru kemudian dibuka, didengarkan lagi, ya kan? Apalagi sudah ada AI, males Ustadz nyatetnya. Oh gampang sekarang, buka mawon, ya kan? Chat GPT atau apa itu, masukkan itu voice note-nya itu, habis itu kemudian apa? Sudah suruh aja poinnya apa, nanti lah muter dewe punan. Nah, sekarang zamannya seperti itu. Kalau kita bilang, lah bagaimana kalau kemudian apa? Lagi khotibnya lagi khutbah, kita tidur pripun niku? Wah, niki langsung nih kan itu. Ya kita lihat dulu, tidur dan ketiduran sesuatu yang beda loh nggih. Kadang-kadang kalau kemudian kita bilang itu apa? Tidur itu sebabnya apa? Jangan-jangan khotibnya ini terlalu panjang. Wonten sing ngoten niku. Wah, jenengan belum pernah ke Mesir, Pak. Kenapa? Khotib itu bisa khutbah itu 1 jam. Ya nopo, kinten-kinten. Dan itu berpart-part, Pak. Misalnya musim haji, nanti minggu pertama haji part pertama, nanti minggu kedua haji part kedua, imamnya sama itu, khotibnya sama, tapi apa?
Sekarang tentang haji masalah ini, besok masalah haji ini, sampai apa? Sampai Dzulhijjah habis. Loh itu. Dan itu 1 jam. Yang mendengarkan itu ya Allah, luar biasa itu. Kan? Kalau di Indonesia digitukan, wah, besok lagi pun mboten enten sing dugi niku. Pun niku. Wis aja nang masjid kono lah ngoten nggih. Nek mboten ngoten ditandai niku. Kan khotibe sapa iki gak suwe kan ngoten. Itu. Ya kadang-kadang yang kedua adalah apa? Temanya terlalu monoton. Iku wae. Akhirnya apa? Waktu khutbah ya seperti itu. Kadang-kadang kita perlu yang demikian. Khutbah enggak sama dengan ceramah. Khutbah itu intinya apa? Selesai. Wong Nabi pernah kok. Ya kan? Khutbahnya cuma apa? Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habis itu kemudian apa? Aqulu qauli hadza. Coba sakniki dilakoni koyo ngoten. Seneng tapi nggih sing liyane muring-muring. Opo iku mangkut bae kan ngoten kan? Lho tapi pernah lho kayak gitu itu. Jangan salah. Itu karena itu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong imam yang faqih itu adalah apa? Yang khutbahnya singkat, sholatnya. Nah, tapi nggih dieling-eling, sholat panjang itu bukan berarti Al-Baqarah. Ngoten lho. Napa sholat panjang niku maksudnya? Didengarkan enak, gitu loh. Kalau kemudian apa? Bahasanya makmumnya seneng. Ya kan, makmumnya seneng, insya Allah bagus nanti. Tapi kalau ndak apa, wah imamnya gak iso maca Quran, misalnya gitu kan, lah itu beda lagi, gitu loh. Karena itu apa? Kenapa sih yang imam, yang khotib itu perlu ilmu, itu penting sekali. Itu sangat penting sekali. Nah ini masalah apa? Kalau kita bilang tadi, kenapa orang itu kalau dibilang kok berlaku dolim? Karena seringkali nggak punya ilmu, sehingga nggak tahu harus nempatkan sesuatu itu di mana, gitu loh. Dia pengen belajar, bagus loh tadi kan, pengen ngeresum khotib, bagus loh mboten? Bagus, tapi tidak pada tempatnya, gitu loh. Karena itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu juga perlu ilmu. Kalau ndak tahu ilmunya, mboten saged. Ustaz, bagaimana kalau kita menemukan orang yang seperti itu? Jangan diuring-uring, Pak. Moro-moro diuring-uring. Sampean iki piye sih? Mosok wae khutbah kok, jangan digitukan. Tapi apa? Dikasih tahu baik-baik. Dikasih tahu baik-baik. Karena apa? Dan ini memang banyak orang yang belum tahu, belum paham. Ya kan? Hal-hal seperti itu banyak yang belum paham. Kemudian apa? Keadilan sosial tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Apa dimensinya? Surat Al-Maun. Kemudian apa? Di surat-surat yang lain tentang keadilan, bahkan resum dari apa yang kita baca di dalil-dalil semua itu semuanya nunjukin kepada keadilan sosial. Islam tidak membedakan si kaya dan si miskin. Kalau memang ada orang kaya yang salah harus dihukum. Kalau ada pemimpin yang salah ya harus dihukum. Tapi kalau ada rakyatnya yang salah dihukum napa mboten? Nggih dihukum, sama saja. Karena itulah kenapa yang paling keras kalau dalam masalah keadilan, siapa? Kalau kita bilang khalifah yang paling keras saat itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa dia merasa apa? Takut sampai nggak adil. Anaknya sendiri pernah ditegur. Kenapa? Karena ontanya lebih gemuk dibandingkan ontanya orang lain. Anak kita ngerti, anak kita punya sapi gawede. Seneng napa mboten? Lu alhamdulillah nak regane tambah. Nah, gitu kan? Ini ndak di tempat yang sama, mengembala yang sama, ontanya ya kan Abdullah bin Umar lebih besar dibandingkan onta yang lain. Saat itu kemudian ditanya, onta siapa ini kok besar? Dijawab, ya kan, Ibnu Umar, anaknya Umar. Dipanggil, akhirnya apa? Loh, Abdullah bin Umar juga punya apa? Walaupun kemudian bahasanya seperti itu, Abdullah bin Umar juga
masih punya dalil. Loh, wahai Bapak, wahai Umar, saya ini mengembala sama seperti yang lain. Tapi Allah memberikan kelebihan pada saya bahwa unta saya diberikan gemuk. Apa yang dikatakan Umar? Enggak. Pikirannya Umar adalah apa? Mereka semua itu sungkan sama kamu karena kamu adalah anaknya Umar bin Khattab. Sekarang jual. Kemudian apa? Kasihkan itu kelebihannya sesuai dengan harga belimu, kasihkan itu sisanya sama orang-orang muslim. Jenengan bayangkan. Nek zaman sakniki wonten asing ngoten. Wah, langkah nih kita bilang. Langkah itu. Itu bahkan pernah Umar bin Khattab itu sampai kemudian apa? Hukumnya itu sampai kalau kita bilang saat ini hukumnya bikin geleng-geleng kepala. Ada pembunuhan yang terjadi. Ternyata apa? Yang dihukum bukan hanya yang bunuh, tapi orang yang di situ teman-temannya si pembunuh yang nggak ikut ngapa-ngapain itu juga dihukum yang sama. Ketika ditanya, "Loh, apa alasan kami?" Alasannya adalah karena kamu membiarkan hal itu terjadi. Jenengan bayangkan. Ya Allah, kalau kita bilang, kalau kita kembali kepada Rasul, apa yang dikatakan Rasulullah? Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Tidak peduli siapapun. Artinya apa? Kedudukan tinggi atau rendah di mata Islam sama saja. Kalau salah harus dihukum. Yang berikutnya adalah menegakkan hukum Allah. Dalilnya adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini bertingkat. Yang kafir ini artinya apa? Hukum Allah itu dianggap sama atau bahkan lebih rendah daripada hukum yang diciptakan oleh manusia. Tidak boleh. Kalau kita ngomong di dalam yang namanya apa? Di dalam agama Islam, hifduddin itu harus didahulukan. Agama dulu yang dilindungi. Ya, maqasidus syariah hifduddin. Itu. Loh, membela negara apakah nggak boleh? Itu bagian dari hifduddin. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena agama itu juga memberikan kebebasan bagi manusia untuk punya yang namanya tempat ibadah kepada Allah. Nah, kalau kemudian negaranya dijajah, gak bebas. Nah, seperti itu. Nah, itu. Kalau kita bilang apa? Ini hukum yang atas. Berikutnya adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tadi kafir, sekarang zalim. Berurutan. Kalau zalim ini apa? Kita tahu itu hukum Allah, tapi nggak mau melakukan. Kita tahu hukum Allah yang paling utama, tapi kita nggak mengerjakan. Yang kalau kemudian kita bilang paling banyak saat ini adalah apa? Tadi sudah kita bilang tentang apa? Ilmu yang pertama kali hilang. Apa itu? Faraid. Nah, pembagian waris kinten-kinten di umat Islam ini masih berdasarkan Quran apa sudah sesuai dengan kehendak masing-masing, kan gitu kan? Kan gitu. Karena Nabi ngomong ilmu yang pertama kali hilang nanti adalah ilmu faraid, pembagian waris itu. Dan itu kalau kita bilang apa? Susah juga kita menerapkannya. Tapi bukan berarti nggak diterapkan. Harus diterapkan. Ya kan? Pembagian bagi laki-laki 2 bagian, perempuan satu bagian. Siapa yang jadi berhak dapat waris itu juga penting. Nah, ini kalau orang kemudian apa? Bilang, "Oh, ada loh hukum waris itu dalam Islam," tapi kita malah kemudian apa? Udahlah, gak usah digawe. Loh Ustadz, bagaimana kalau itu adalah wasiat? Boleh enggak bapak itu berwasiat untuk memberikan hartanya kepada anak tertentu? Boleh napa mboten? Tuh kan. Lala iri-irian malah.
Jawabannya adalah harus dikumpulkan dulu. Misalnya punya anak 5, yang 4 sudah kerja, sudah punya penghasilan, sudah bagus dalam ekonominya, sedangkan si kecil ini masih belum. Sedangkan apa? Bapaknya kondisinya sudah mulai sakit. Sakit nggih, bukan sakaratul maut. Kalau sakaratul maut tidak boleh. Masih sakit. Maka apa? Kalau mau manggil, mau ngasih yang kecil ini, maka apa? Panggil semuanya. Mereka ikhlas nggak untuk ngasih ini? Kalau kemudian ikhlas itu boleh. Wasiat itu gitu dalam Islam. Dan wasiat nggak boleh diberikan ketika apa? Kondisi sudah sakaratul maut, nggak boleh, Pak. Harus masih sadar itu. Jangan sampai nggak sadar, ya kan? Kenapa? Itu bisa bersifat impulsif. Nanti nggak ada sistem keadilan kepada anak-anaknya. Itu loh. Itu yang perlu. Nah ini. Yang terakhir adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang yang fasik. Alias apa? Mereka orang yang berdosa. Artinya apa? Hukum Allah ditegakkan. Ya kan? Yang berikutnya ini terakhir, nggih. Menjalankan amanah, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibala fa abaina ayyahmilnaha fasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Ya, kalau kita diberi amanat untuk mengajar, ya berarti yang diajar. Kalau kita dijadikan orang tua, berarti ya anak-anak kita. Sesuai dengan role kita masing-masing atau posisi kita masing-masing. Lah ini adalah apa? Tugas manusia sebagai apa? Sebagai khalifah. Sedangkan yang tanggung jawab atas segala amalan yang ketiga, pada dasarnya apa? Semua amal yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita bilang misalnya hari ini, ya kan, tanggal 31 Desember, besok tahun baru. Tahun baru, nggih. Apa bedanya tahun ini dan tahun depan? Sama saja. Yang beda adalah kita manfaatkan untuk apa. Kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, insya Allah dipertanggungjawabkan juga baik. Tapi kalau waktu yang diberikan Allah kita gunakan untuk sesuatu yang buruk, maka nantinya juga akan dapat ganjaran yang buruk pula. Insya Allah ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an wahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an. Rabbana ja'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa taqwa wal khair wa la taj'alhum min ahli su'i wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Sudan wa fi Sumatra wa fi kulli makan innaka antal khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.